Halo sahabat Cam, selamat datang kembali di CiptaCast, sebuah podcast untuk bincang-bincang seru bareng Ciptadana Asset Management di platform YouTube Ciptadana Asset Management. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai berbagai hal mengenai investasi dari Ciptadana Asset Management, dan kali ini kita akan membahas gimana sih unggulnya Cipta Saham Unggulan. Dan oleh karena itu, kami mengundang kembali Mas Andrian Winoto yang sudah hadir di sini. Halo Mas Andrian, bisa disapa Mas? Sapa sahabat-sahabat Cam yang ada di luar sana. Selamat sore teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Cam. Oke, jadi sahabat Cam pasti sudah mengenali, kalau yang mengikuti dari awal pasti sudah kenal kalau Mas Andrian itu yang muncul di episode kedua CiptaCast. Oke, jadi kita sekilas sudah mengetahui nih kalau Mas Andrian itu adalah fund manager dari Ciptadana Asset Management ya Mas ya. Nah, tapi kalau kali ini kita kan dulu membahas itu mengenai gimana sih fund manager itu memilih saham ya Mas ya. Yeah. Kalau kali ini kita spesifik mengenai fund manager itu dalam memilih, dalam mengelola reksadana saham unggulan di Ciptadana Asset Management. Yeah. Gitu, oke. Nah, Mas Andrian, tapi sebelumnya kita mau nanya dulu nih, penasaran dari Mas Andrian itu sebagai fund manager itu mengelola berapa produk reksadana di Ciptadana Asset Management Mas? Oke, jadi saya sendiri di Ciptadana Asset Management mengelola 7 macam reksadana ya, reksadana saham, dan itu bermacam-macam jenis ya. Jadi ada 2 jenis yang big caps, jadi yang fokus ke saham-saham kapitalisasi besar. Lalu ada 2 juga yang syariah, yang basisnya syariah, jadi berinvestasi khusus untuk saham-saham syariah. Dan 2 reksadana alpha atau biasa yang cukup agresif gitu ya, yang biasa berinvestasi di mid to small caps ya, dan 1 juga terakhir di KPD. Untuk Cipta Saham Unggulan ini juga kebetulan dia termasuk dalam reksadana yang agresif. Oke, dari 7 jenis tadi berarti maksudnya ada terbagi-bagi lagi, ada beberapa produk lainnya. Maksudnya jadi nggak cuma 7 produk, ada lebih dari itu. 7 produk aja. Oh, 7 produk gitu. Oh, oke. Nah, Mas Andrian, tadi kan Mas membahas mengenai Cipta Saham Unggulan. Itu kata-kata unggulan. Nah, itu kenapa sih Mas? Kenapa ada kata-kata unggulan? Atau apakah ada sesuatu di produk tersebut yang bisa disebut kenapa itu Cipta Saham Unggulan gitu Mas? Jadi Cipta Saham Unggulan ini memang kondisinya sekarang ini menjadi salah satu flagship dari Ciptadana Asset Management ya. Jadi memang kita pembentukan portofolio dari Cipta Saham Unggulan sendiri memang udah kita basisnya kita riset dalam gitu ya. Jadi pemilihannya memang benar-benar udah kita very curated lah untuk beberapa saham pilihan kita lah. Jadi Cipta Saham Unggulan sendiri ada 20 saham, sekitar 20 sampai 25 saham yang udah kita pilih di situ. Oke, jadi itu kenapa namanya unggulan di situ ya Mas ya. Jadi emang udah terpilih. Dan itu kalau tadi yang dari pengkategorian Mas Andrian tadi masuknya ke pengkategorian mana Mas dari Cipta Saham Unggulan ini sendiri? Jadi Cipta Saham Unggulan ini termasuk dalam kategori reksadana alpha ya. Jadi yang banyak berinvestasi, yang cukup agresif, dan biasanya banyak di saham-saham mid to small cap, walaupun masih ada beberapa saham-saham big caps di dalam portofolio Cipta Saham Unggulan sendiri. Oke, spesifik mengenai alpha tadi itu Mas. Alpha itu tuh tadi kalau misalkan kita sahabatnya mungkin di sini sebagai awam juga kayak aku, apa sih alpha itu tadi pendekatannya? Apa yang spesial dari si alpha ini sendiri tadi? Jadi sebelum ke sana mungkin saya jelaskan proses investasi di saham, reksadana saham di Ciptadana Asset Management ya. Oke, boleh. Jadi kita itu membagi saham itu ke dalam 5 kategori yang kita investasikan ya. Yang pertama itu kita yang bisa disebut sebagai selected big caps ya. Jadi itu saham-saham yang biasanya berkapitalisasi besar, tapi yang nggak semua saham kapitalisasi besar kita investasikan, tapi yang benar-benar yang udah kita pilih ya di sini ya. Yang biasanya yang perusahaan ini biasa besar, mature, masih tumbuh, cuma pertumbuhannya terbatas, tapi udah cukup mature lah marketnya untuk perusahaan yang kategori di sini ya. Lalu kedua, kita ada kategori sebagai growth stock ya. Jadi ini biasanya growth stock itu perusahaan-perusahaan atau emiten yang size-nya itu mid to small ya. Karena biasanya company ini yang bisa growth-nya yang lebih tinggi daripada rata-rata. Jadi dia bisa growth sekitar 20 sampai 30% setiap tahun gitu ya. Dan biasanya ini industrinya itu industri yang sedang growing ya, atau industrinya nggak growing pun nggak apa-apa, cuma dia taking market share dari kompetitornya ya. Sebagai contoh misalnya kalau di consumer itu kita ada di industri susu ya. Kalau di Indonesia pun sebenarnya konsumsi susu itu masih cukup rendah ya. Jadi pertumbuhannya masih double digit di sini sih. Lalu
Setelah itu kita ada value stock, itu saham-saham yang biasanya saham-saham yang kita consider sebagai valuasi yang murah ya, yang biasa kita pakai valuasi pakai PE maupun PBV yang PE bisa mungkin 3-5 kali, PBV mungkin di bawah 1 kali, bahkan mungkin di bawah 0,5 kali. Kita juga ada saham-saham yang kita pilih dari kategori value stock ya, itu yang ketiga. Lalu yang keempat cyclical stock ya. Jadi ini biasanya cyclical stock itu saham-saham yang industrinya yang biasanya yang mengikuti siklus ya. Biasanya seperti saham-saham komoditi ya, seperti batu bara gitu. Karena batu bara kan ada saat kondisi yang dia batu baranya harganya tinggi, ada saat batu bara harganya rendah gitu ya. Itu juga mungkin seperti CPO juga termasuk di situ sih. Jadi memang kalau kita berinvestasi di saham-saham cyclical ini, kita harus benar-benar paham dengan timing dari industri itu ya. Misalnya batu bara, kita harus paham di mana timing saat membeli, yaitu saat batu baranya harganya rendah ya, saat valuasi murah, harga rendah. Dan kita berharap dalam mungkin saat kita berinvestasi itu dalam 1-2 tahun harga batu bara naik gitu ya. Itu cyclical stock. Lalu yang terakhir ini yang cukup menarik itu special situation stock ya. Jadi ini saham-saham termasuk saham-saham yang memiliki kemungkinan situasi khusus ya, seperti M&A, merger and acquisition, atau ada turnaround story, ataupun ada corporate action dari pihak-pihak tertentu lah. Sebagai contoh misalnya ada perusahaan yang ada kemungkinan akan dibeli oleh perusahaan lain, jadi pasti ada katalis-katalis tertentu seperti itu sih. Jadi itu 5 dari kategoriannya kita ada 5 di sini. Yeah. Nah, dari 7 reksadana yang saya kelola, setiap reksadana punya mandat masing-masing. Seperti misalnya yang big caps itu kita ada rencana cerdas. Rencana cerdas itu lebih banyak di saham-saham yang tadi yang saya bilang selected big caps ya. Jadi dia fokus ke sana. Lalu kebetulan yang kita mau bahas di sini Cipta Saham Unggulan, itu kombinasi dari value stock, growth stock, special situation, dan cyclical ya. Walaupun mungkin ada big caps tapi terbatas lah. Jadi ini lebih agresif karena lebih banyak di saham-saham yang mid to small cap yang kita udah pilih dari 4 kategori di sini sih. Oke, jadi kalau untuk reksadana saham unggulan sendiri tadi itu masuk pengkategorinya tadi ya Mas, dari mid caps ke value stock gitu ya Mas ya? Ya, jadi dari empat pengkategorian ini kita pilih mana yang opportunity-nya ada di market, lalu kita masukkan di portofolio dari reksadana ini sih. Oke, Mas, boleh nggak jelasin ke sahabat Cam, itu tuh dari tadi pemilihan saham dan sebagainya, itu apakah Mas Andrian setiap hari itu selalu melakukan trading di situ atau gimana Mas? Ya, jadi memang pada dasarnya untuk dari investasi kita itu filosofi dasar kita adalah value investing. Value investing itu jadi kita membeli saham-saham yang harganya jauh di bawah harga intrinsic value atau harga sebenarnya ya. Jadi kita sebenarnya tadi balik lagi ke pertanyaan tadi, jadi kita nggak trading tiap hari, kita lebih ke investasi berdasarkan tadi basis value investing. Jika saat kondisi sahamnya akhirnya kita investasikan, dia sahamnya naik banyak dan dia udah balik ke intrinsic value-nya, dan jika saat itu pun ada opportunity lain, kita bisa jual dan beli opportunity lain gitu sih. Jadi basisnya kita nggak bisa bilang trading, tapi lebih ke investing untuk jangka panjang sih. Cuma memang ada kondisi tertentu, ada saham-saham yang kita investasikan, kita mungkin cukup beruntung dia langsung naik banyak gitu ya, yang menyebabkan valuasinya udah nggak murah lagi. Jadi kita harus jual balik ke pasar dan kita cari opportunity lain sih. Oke, berarti tergantung pada kondisinya gitu ya Mas? Betul. Oke, nah ini menarik nih. Kita sudah semakin paham mengenai Cipta Saham Unggulan, produk ini yang sudah banyak mendapatkan tentunya banyak banget dari pihak-pihak luar yang memberikan awards kepada produk ini ya Mas, Cipta Saham Unggulan. Dan itu tidak dapat dipungkiri, itu semua kerja keras dari Cipta Dana Asset Management dan juga dari Mas Andrian sebagai fund manager dari Cipta Saham Unggulan itu sendiri. Nah, Mas, ini kan kita untuk mengetahui lebih dalam mengenai produk, apa sih Mas kalau misalnya ya terjadi penurunan harga saham, terus apa yang akan dilakukan oleh fund manager Mas Andrian dalam hal ini? Jadi memang investasi di saham itu kan sangat dinamis sekali ya, sangat volatile ya, karena pergerakan sehari aja bisa turun 5% mungkin gitu ya.
Jadi yang kita lakukan kalau misalnya terjadi penurunan saham-saham yang cukup signifikan gitu, kita pasti assess situasinya lagi ya. Kita mau lihat penurunan ini karena sentimen pasar aja, atau memang dari kondisi fundamental perusahaan itu sendiri sih. Kalau misalnya itu cuma sentimen pasar misal turun, jadi kita nggak melakukan apapun, kita tetap tahan posisi kita. Kalau penurunannya cukup signifikan dan kita masih ada cash gitu ya, kita bisa membeli lebih murah lagi. Tapi kalau misalnya setelah kita assess situasinya ternyata ini ada masalah dengan fundamental saham itu, misalnya sahamnya ternyata profitnya turun gitu ya, atau ada berita-berita yang menyebabkan perubahan fundamental ya, misalnya perubahan peraturan pemerintah atau apapun gitu ya, kita harus lihat apakah impact dari perubahan fundamental ini apakah sementara atau permanen ya. Kalau sementara pun kita lihat apakah ini masih menarik nggak. Kalau masih menarik kita tetap tahan dan mungkin tambah lagi. Tapi kalau perubahan fundamental ini ternyata permanen gitu ya, mungkin kita ada consider untuk jual saham itu dan investasikan mungkin di opportunity lain yang lebih menarik lah gitulah. Oke, ini Mas saya jadi penasaran tadi kan dari Mas cerita mengenai tadi, kalau misalnya sebagai fund manager yang tadi kan Mas ya, untuk kita melakukan, pasti ada riset kan untuk tadi mengetahui oh ternyata ada perusahaan yang misalnya ada kejadian ini, berarti kita harus melakukan tindakan ini gitu. Nah itu kan ada, kita mengejar untuk waktu riset dan juga melakukan tindakan. Nah itu berarti seberapa cepat Mas untuk kita bisa melakukan riset itu untuk bisa nanti kita menentukan tindakannya gitu Mas? Itu tergantung dari informasinya seperti apa dan kita juga assess situasinya seperti apa. Cuma kalau saya lihat seperti itu sih tidak dilakukan dengan lama ya, karena kita memang harus make decision juga cepat tuh juga memang harus akurat gitu ya. Jadi memang itu yang bahaya. Ya. Jadi itu berdasarkan pengalaman aja sih gitu sih. Tapi memang tetap kita ada hitung-hitungan gitu ya. Iya. Soalnya kan takutnya misalnya kepikirannya kalau misalnya udah riset terus pas lagi masa proses riset itu ternyata itu udah berdampak kepada ya situasi yang terjadi di realitasnya gitu ya Mas ya. Iya, tapi tindakannya telat misalnya gitu. Ya berdasarkan pengalaman saya mengelola gitu ya, lebih baik kita menunggu daripada kita takut akan ketinggalan gitu ya. Jadi kita lebih baik menunggu, tapi kita proses investasi kita benar, kita assess situasinya dengan kondisi tidak panik gitu, itu lebih baik daripada kita harus cepet jual gitu ya, ternyata salah semua gitu sih. Jika terjadi pada saya akan FOMO duluan tuh Mas. Pasti udah melakukan tindakan yang tidak itu Mas. Oke. Nah, Mas Andrian tadi kan Mas Andrian menjelaskan mengenai dari sisi fund manager jika terjadi penurunan harga saham. Nah, gimana halnya kalau misalnya terjadi pada sisi investor ketika harga saham itu turun, dan apa yang sebaiknya dilakukan, saran dari Mas Andrian kepada para investor yang menonton di sini, Mas? Ya, jadi memang kalau untuk para pemegang investor reksadana cipta saham unggulan gitu, jika terjadi kondisi mungkin market IHSG crash atau turun ya, mungkin pertama jangan panik dulu ya, jangan langsung jual. Kalau misalnya investasinya memang untuk jangka panjang, setahun, 2 tahun, 3 tahun ya kita lebih baik tahan, karena memang market itu setelah turun biasanya pasti balik ya, dalam kondisi apapun. Secara sejarah krisis tahun 2008, 98, Covid kemarin juga akhirnya turun dan naik lebih tinggi lagi ya. Jadi memang lebih baik kalau ada uang lebih mungkin bisa average down gitu ya. Jadi memang nggak ada timing yang tepat gitu ya. Jadi orang harus jual beli di mana itu nggak ada ya sebenarnya. Jadi kita memang cara paling benar investasi itu harus averaging ya. Jadi lebih baik konsisten setiap bulan, misalnya dapat gaji gitu ya, dapat gaji kita harus sisihkan, kita langsung investasikan, kita nggak usah lihat kondisi marketnya gimana. Itu lebih baik biasanya secara research. Itu lebih baik daripada kita menunggu, kita takut ternyata ketinggalan gitu. Biasanya begitu sih. Jadi ya itu cara terbaik, memang harus untuk investor reksadana harus konsisten ya, disiplin beli, misalnya udah di pas tanggal gajian gitu ya langsung masukin ya gitu harusnya. Nggak perlu pusing-pusing ngelihat kondisi market ya, karena yang perlu pusing-pusing ngelihat kondisi market ya Mas Andrian dan teman-teman ini. Jadi kita mah tinggal ya tadi ya Mas ya, namanya untuk average down kita untuk itu berarti dollar cost averaging ya Mas ya? Sistemnya. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas Andrian. Tadi kan kita udah beberapa kali singgung mengenai awards yang didapatkan oleh Cipta Dana Asset Management di produk cipta saham unggulan gitu. Ada apa aja sih Mas penghargaan yang didapatkan oleh produk saham unggulan ini sendiri Mas? Jadi setahun terakhir kita dapat 2 awards untuk cipta saham unggulan ya. Yang pertama CNBC Awards ya, Most Impressive Equity Fund.
Dan yang kedua itu dari majalah Investor Infovesta ya, kita mendapat awards juga untuk kategori saham yang pengelolaan 10 sampai 100 miliar. Jadi ya kita harapkan dengan kinerja kita yang makin membaik ini ya kedepannya mungkin banyak awards lah dan memberi nilai tambah untuk investor. Iya betul. Dan awards itu diharapkan memang untuk memberikan nilai tambah si produk ini sendiri ya Mas ya, untuk bisa investor bisa lebih percaya lagi terhadap kita dan asset management terutama di produk Cipta Saham Unggulan ini. Nah, Mas Andrian, kalau untuk para sahabat Cam nih, tadi mungkin mereka masih ada yang bingung kan kondisi market sekarang kan kayaknya stuck di situ-situ aja nih Mas. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu di Twitter. Nah, saran untuk Mas Andrian nih, apa sih yang mereka perlu lakukan nih? Atau misalnya apa langkah yang bisa dilakukan ke depannya oleh para investor atau sahabat Cam di sini Mas Andrian? Jadi untuk itu balik lagi kita harus melihat kebutuhan dari investor reksadana ini jangka panjang atau jangka pendek gitu. Kalau jangka panjang, masih muda gitu ya. Ya kita tetap harus tadi rutin berinvestasi di reksadana saham begitu ya. Karena dalam jangka panjang return dari reksadana saham itu biasanya bisa mengungguli aset kelas lain gitu ya. Kebetulan juga kalau kita lihat Cipta Saham Unggulan itu dari Fund Fact Sheet ya, dari April itu juga walaupun April ya 28 April di sini walaupun IHSG mungkin cuma tumbuh 0,95% tapi Cipta Saham Unggulan bisa mengungguli ya di atas sekitar 4,18% year to date ya. Setahun terakhir pun kita lebih tinggi 10% daripada market lah gitulah. Jadi memang ya kita tadi yang saya balik lagi tadi ini berkat walaupun IHSG mungkin kondisinya setahun terakhir minus gitu ya atau kurang bagus ya, cuma dari Cipta Saham Unggulan sendiri justru positif ya, karena balik lagi itu berkat dari pemilihan dari tim kita ya di sini ya, yang tadi saya sebutkan dari 5 kategori itu kita udah sangat selektif untuk memilih portofolio di sini sehingga memberi return yang di atas IHSG lah. Sahabatnya mungkin kalau bisa lihat di Fund Fact Sheet itu terhadap benchmark itu perbandingannya lumayan ya Mas, kita lumayan jauh daripada benchmark, kita unggul lebih jauh daripada benchmark itu sendiri, dan itu menarik sekali, dan itu itu salah satu bukti juga kenapa kita bisa mendapatkan award di sini ya. Tadi ada beberapa awards yang kita dapatkan gitu Mas Andrian. Nah, terkait waktu nih Mas Andrian, kepada sahabat Cam di sini, kapan waktu yang tepat untuk mereka bisa berinvestasi terutama di reksadana saham unggulan ini sendiri Mas Andrian? Saya selalu bilang waktu yang tepat untuk berinvestasi di reksadana maupun saham itu 20-30 tahun yang lalu. karena kalau lihat ya, kalau nggak usah ngomong reksadana mungkin ngomong saham gitu ya. 20 tahun yang lalu kita ngomong saham Unilever atau BCA harganya berapa, sekarang berapa, bener kan? Iya betul. Nah saat yang tepat kedua itu sekarang. Itu pilihan keduanya adalah sekarang. Iya betul. Jadi saya nggak ngomong sekarang ini yang tepat banget. Cuma balik lagi tadi, kalau memang ada duit, mungkin ada uang ini sisihin, investasi selalu bertahap ya. Karena terbukti 30 tahun yang lalu reksadana saham maupun saham begitu returnnya 30 tahun yang lalu hingga sekarang kan berapa kali lipat gitu ya. Jadi memang itulah kondisi yang tepat untuk investasi yang paling benar ya, memang 30 tahun yang lalu karena terbukti kan. Dan yang kedua ya kita harus mulai dari sekarang, nggak usah menunggu-nunggu lagi sih. Berarti kita ikuti saran Mas Andrian yang kedua, jangan yang pertama karena nggak akan mungkin bisa kita melakukan saran yang pertama. Tapi yang kedua itu berarti saat yang tepat ya adalah sekarang ya Mas ya. Dan tadi seperti kata Mas Andrian juga, kita nggak perlu ngelihat kondisi market karena kita nggak perlu pusingin lah, yang penting kita selalu sisihkan untuk kita bisa berinvestasi. Gitu. Nggak harus di Cipta Saham Unggulan, atau kita masih ada produk-produk lainnya juga yang bisa kalian pilih sesuai dengan klasifikasi risiko dari investor ya Mas ya. Gitu. Nah, Mas, ini sebenarnya pertanyaannya udah dipertanyakan, tapi lagi-lagi dong Mas, beri penjelasan kepada para sahabat Cam, berapa waktu yang tepat, jangka waktu yang tepat untuk kita berinvestasi di Cipta Saham Unggulan ini Mas? Jadi kalau reksadana saham, terutama Cipta Saham Unggulan gitu ya, itu karakteristiknya pasti kita investasi jangka panjang gitu. Jadi saya bilang optimalnya minimal setahun. Tapi kalau bisa makin panjang makin bagus, 3-5 tahun, karena sahabat-sahabat Cam juga tahu kalau saham itu kan sangat dinamis, sangat volatile ya. Jadi
Jadi bisa aja dalam setahun kinerjanya justru negatif gitu. Tapi kita tahu kalau reksadana saham maupun saham begitu ya, dalam jangka panjang itu pasti kinerjanya pasti positif gitu sih. Jadi makin lama makin baik gitu sih di market. Oke, ya itu dia saran dari fund manager kita Mas Andrian Winoto. Oke, Mas, ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya yang untuk sebagai penutup. Jadi Mas, apa sih hubungan antara dana kelolaan dari satu produk, dalam hal ini Cipta Saham Unggulan, terhadap performance atau return dari si produk itu sendiri, Mas Andrian? Jadi memang kalau biasa kalau reksadana itu kalau semakin dana kelolanya makin besar, bisa dibilang dia ruang geraknya cukup terbatas ya, karena banyak reksadana yang udah size-nya besar itu dia tidak bisa berinvestasi pada saham-saham dengan market kapitalisasi pasar yang kecil gitu ya. Jadi kalau mereka nekat di investasi di market cap yang kecil gitu ya, dia biasanya kan dia nggak bisa biasanya langsung menaikkan harga sahamnya, jadi mereka nggak bisa dapat harga bagus gitu. Sedangkan kalau kita bilang Cipta Saham Unggulan itu masih di bawah 50 miliar ya, sekitar 48 miliar gitu. Jadi kita bisa lumayan fleksibel dalam berinvestasi, terutama karena Cipta Saham Unggulan itu banyak berinvestasi di saham-saham yang mid to small caps ya, yang memiliki mungkin ruang untuk naik, potensi fundamental untuk tumbuh lebih besar gitulah. Itu hubungannya Mas. Jadi kalau misalnya kita tadi dalam hal ini Cipta Saham Unggulan itu punya ruang gerak lebih fleksibel karena masih di bawah 50 miliar Mas secara asetnya. Betul. Oke, itu dia ya. Kita jadi semakin tahu kalau ternyata itu hubungannya antara dana pengelolaan dengan Jadi selain keunggulan kami di research fundamental secara value investing, kita juga punya keunggulan bahwa kita masih cukup fleksibel lah untuk berinvestasi di saham manapun yang menurut kita memiliki return yang tinggi ke depannya gitulah. Dibanding mungkin yang reksadana yang udah raksasa gitu ya, yang mereka mungkin bisa lihat saham-saham yang menarik tapi belum tentu mereka bisa berinvestasi karena size-nya udah besar. Oke, berarti untuk para sahabat CAM di sini kita buru-buru untuk masuk ke Cipta Saham Unggulan karena itu Mas ya, kita sebelum menjadi raksasa kita masih bisa fleksibel nih untuk punya ruang gerak yang lebih bebas lagi ya Mas Andrian. Oke, nah Mas Andrian, ini pertanyaan terakhir untuk sebagai penutup. Ada nggak Mas Andrian saran untuk para sahabat CAM di sini yang ingin Mas Andrian sampaikan kepada mereka, Mas Andrian? Jadi untuk sahabat-sahabat atau investor CAM di sini yang telah berinvestasi di Cipta Saham Unggulan, saya ucapkan terima kasih untuk kepercayaannya. Mungkin setelah dijelaskan mengenai strategi kami di Cipta Saham Unggulan, mungkin makin percaya dan mungkin lebih percaya dan lebih meningkatkan investasi di kami gitu ya. Untuk keduanya mungkin saya bilang tadi yang saya udah sebutkan bahwa investasi di reksadana saham itu kan sangat volatile ya, jadi memang dibutuhkan kesabaran, return jangka panjang gitu ya, mungkin bisa 1-3 tahun sih, begitu aja sih. Semoga ya dengan kemampuan kami untuk mengelola, membuat portofolio dengan tadi pilihan-pilihan kami memberi, mungkin semoga kedepannya memberi return atau nilai tambah untuk reksadana, untuk investor-investor reksadana kami. Amin. Oke, ya sahabat CAM, itu dia Cipta Cash kita pada kali ini yang membahas mengenai gimana sih unggulnya Cipta Saham Unggulan. Dan saya sendiri sudah lebih mengetahui produk Cipta Saham Unggulan. Yang tadi saya sebenarnya udah tahu, tapi ternyata sekarang lebih tahu lagi secara lebih detail gimana cara pengelolaannya dan apa yang ada di isinya dan sebagainya, itu sudah lebih paham lagi. Dan untuk para sahabat CAM yang ingin menonton versi lainnya atau series lainnya di Cipta Cash, bisa nonton di YouTube kami di platform Cipta Dana Asset Management, atau bisa nonton di teasernya di Instagram ataupun TikTok kami. Dan beberapa platform lainnya juga ada di website kami atau juga ada di description yang ada di bawah. Dan kalau ingin tertarik untuk berinvestasi, bisa langsung kunjungi website kami di ciptadana-am.com. Nah, oleh karena itu, saya sangat berterima kasih Mas Andrian sudah hadir di Cipta Cash kali ini dan sudah menjelaskan kembali mengenai produk Cipta Saham Unggulan. Dan buat sahabat CAM, nantikan series lainnya di Cipta Cash di YouTube Cipta Dana Asset Management. Terima kasih Mas Andrian, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Mas.